Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Purwanto NPM 20100 0204 semester 4 ya. Saya akan memenuhi tugas 4 ya. 4 habis dan tabel-tabelnya. Oke, pertama kita ini saya stop dulu biar di sama gitu. Eh, Pertama kita buka XAMPP-nya, lalu apa aja di servernya, MySQL-nya. Nah, karena tugasnya itu disuruh menggunakan terminal, maka Windows tidak punya terminal CMD, tentunya bisa diimport langsung di CMD. Biar lebih ringkas, kita langsung saja share. Di ini kita langsung klik MySQL menu root min p. Nah, passwordnya karena di Windows itu, kalau Windows itu gak usah kasih password, tinggal enter aja sudah. Kalau kita show database, apa saja database yang yang ada di dalam SQL saya itu ada verifikasi chat dan lain sebagainya. Kita coba membuat database misalkan tugas query. Oke, kita lihat apa sudah ada di daftar databasenya. Oke, sudah ada ya ini. Kalau kita ingin mendelete-nya, jika tidak perlu, maka kita tinggal klik drop database tugas. Oh, maaf, bukan drop B ya, kayak gini. Drop database. Oke, nol affected. Kenapa nol row affected? Karena ini bukan nambah ya, berarti kalau satu row affected ini berarti nambah satu baris. Kalau nol row affected nih tidak nambah, malah ngurang kalau drop ini. Ada itu dia ngasih feedback nol gitu. Kalau kita cek show database, dia akan hilang dia. Nah, kita akan membuat contoh eh, buat database mahasiswa ya. Kita buat databasenya, namanya kita namakan misalkan database data gitu. Sorry. Oh, maaf, ada syntax error. Aduh. Kita coba lagi, sorry. Lihat ke database data gitu. Nah, sudah query oke. Kalau kita show database dua, sudah ada database data. Kalau kita mau menggunakan database datanya, kita tinggal ketikkan kita use data. Oke, database changed. Kita sudah ada di dalam data. Kalau kita show database, show tables, karena kalau ini namanya sudah bukan database ya kalau di dalam data ini. Kalau sudah di dalam database-nya itu bukan database lagi, tapi table namanya. Nah, karena masih empty atau kosong, maka tidak akan menampilkan apa-apa gitu. Kalau misalkan ingin membuat table, kita kasih contoh create ya, table mahasiswa dengan buka kurung, di dalam mahasiswa ini ada ID.
itu integer. Kita jangan kasih properti apa, kita fokus cara buat tabelnya saja dulu, dan koma untuk misalkan ada tabel lagi, misalkan saya kasih nama dengan varchar kurung, dia varcharnya saya kasih misalkan 30 gitu, karena nama itu gak bakalan ya. Dan saya kasih juga tanggal lahir. Oh ya, kalau mau buat database itu tidak boleh ada spasi ya kalau mau menamakan database tabelnya. Jadi biar ada skip kayak spasinya, kita pilih ini. Nah, itu tanggal lahir, dia tipenya integer, saya kasih dia 10, ada 10 karakter aja, atau jangan 10 deh, kita kasih 6, karena 21 12 misalkan 00 itu kan 6 karakter, kasih 6 aja. Kalau sudah maka tutup kurung. Jadi kita coba enter, apa ini akan error atau tidak. Kalau ternyata error, oh maaf, Kreata ini bukan Kreata ya, tapi nah query oke, 0 row affected. Nah, kalau kita show tables, ya tables mahasiswa. Kalau misalkan kita mau insert atau mengisi data, kita tinggal gunakan perintah insert, atau kita cek dulu dah di dalam database mahasiswa itu ada apa aja. Misalkan select bintang from mahasiswa tuh, nah, empty karena belum ada ya. Kalau kita mau insert itu mahasiswa, sebetulnya ada dua opsi. Kita bisa langsung value-nya, atau kita deklarasikan dulu ada tabel apa saja di dalam mahasiswa itu. Contohnya, tapi lebih baik itu kita eh, eh, deklarasikan dulu ya ada apa aja di dalam mahasiswanya itu. Kita tadi ada ID ya, ada nama, ada tanggal lahir tuh, tanggal lahir ya, tutup kurung dengan values ini, dengan value-nya kita, kalau ID-nya itu misalkan 1, namanya itu karena varchar kita perlu string, misalkan Agung gitu, koma, misalkan karena ini tanggal lahir bentuknya integer, kita tidak usah varchar lagi, kita bisa ketikkan 21 12 00 gitu, begitu. Kita tutup kurung, maka kita enter, apakah ada error. Nah, tidak ada error. Kalau kita select bintang from mahasiswa, maka nanti akan muncul datanya yang sudah diinputkan tadi. Nah, ini ada ID, nama, tanggal lahir. Nah, ini tanya. Nah, misalkan mau mau menghapus tabel itu, kita coba membuat tabel dulu, karena sayang sudah ada datanya. Nanti misalkan ada apa-apa lagi bisa ini ya. Coba kita create table lagi. Tabelnya itu tabel coba dengan ada ID, sama ID-nya itu integer, dan ada nama. Saya mau banyak dengan nyawa ya, huruf gitu, huruf dengan tipe data char,
yang saya kasih satu aja, karena kita mau misalkan mau mengadakan apa gitu, misalkan mau membuat aplikasi Jaya gitu, kita pakai cara aja karena lebih lebih efisien ya. Kalau misalkan cara satu itu tipe anunya itu nanti lebih efisien itu. Sudah seperti ini, kita tutup kurung. Kalau kita enter, jangan lupa titik komanya. Kalau lupa titik koma, dia akan seperti ini. Ini tidak akan berjalan sampai dimasukkan titik koma ya. Nah, query oke, maka ketika kita show tables, maka dia akan muncul lagi, ada tabel coba, ada tabel mahasiswa. Kalau kita mau melihat apa sebetulnya, kalau kita pusing menggunakan terminal ini, kita menggunakan UI saja. Dengan kalau di Windows ini, di MySQL-nya kita arahkan ke kanannya ada admin ya, kita klik admin yang kita langsung diarahkan ke database-nya, MySQL-nya. Tadi kita membuat database data. Nah, ini ada data tabel coba, ada tabel mahasiswa. Kalau kita klik tabel mahasiswa, dia akan muncul yang tadi itu. Kalau kita lihat struktur dari ID sama nama itu seperti ini, sesuai yang dimasukkan tadi. Jadi seperti itu cara pembuatan tabel dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.